Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Tirta Lukmana, NIM 1194020005. Saya berasal dari kelas KPI 5A. Baik, di sini saya akan menyampaikan salah satu tugas mata kuliah teknik khitobah, dan juga video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah teknik khitobah. Di sini saya akan menyampaikan etika-etika yang ada di khutbah atau etika-etika yang harus dipunyai oleh khatib Jumat. Gitu. Tentu saja ke yang pertama ada etika yang dinamakan berangkat ke masjid dengan hati yang tenang. Jadi khatib disarankan untuk berangkat ke masjid dengan keadaan hati dan pikiran yang tenang, agar dimaksudkan khutbah yang akan dibawakan itu lancar sampai selesai sholat Jumat. Yang kedua itu melakukan sholat sunat terlebih dahulu, dan setelah itu duduk dengan penuh wibawa. Jadi khatib disarankan untuk sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Lalu setelah itu khatib disarankan untuk duduk dengan tenang dan berwibawa. Yang ketiga, melakukan tidak berbincang-bincang atau tidak mengobrol yang tidak ada manfaatnya atau faedahnya. Khatib dilarang untuk berbicara, untuk mengobrol dengan orang di samping atau membuat suara-suara yang tidak bermanfaat. Lalu selanjutnya melangkah dengan hormat. Melangkah di sini ketika khatib mulai untuk melakukan giliran khutbah, khatib melangkah kepada mimbar dengan hormat dan seolah-olah akan menyampaikan sesuatu kepada Yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya naik ke tangga mimbar. Naik ke tangga mimbar dengan penuh rasa percaya diri dan wibawa juga. Lalu selanjutnya berputar kepada jemaah dengan perasaan penuh konsentrasi. Materi yang akan dibawakan atau pesan dakwah yang akan dibawakan oleh khatib itu harus dibawakan secara lugas, secara jelas kepada jamaah agar jamaah mengerti apa pesan dakwah yang akan disampaikan oleh khatib tersebut. Lalu selanjutnya duduk dan dengarkan azan. Setelah membawakan isi pesan dakwah yang dilaksanakan oleh khatib, khatib pun akhirnya duduk dan harus mendengarkan azan dengan hikmah. Lalu berikutnya berkhutbah dengan tawadu. Setelah mendengarkan azan, khatib bersiap-siap untuk membawakan pesan dakwah, yaitu pesan dakwah yang sudah dipersiapkan dengan tawadu, dengan penuh perasaan yang tawakal, yang ikhlas gitu, semata-mata hanya untuk Sang Pencipta. Indahkan atau entaskan semua perasaan. Setelah mendengarkan azan, khatib bersiap-siap untuk membawakan pesan dakwah, yaitu pesan dakwah yang sudah dipersiapkan dengan tawadu, dengan penuh perasaan yang tawakal, yang ikhlas gitu, semata-mata hanya untuk Sang Pencipta. Indahkan atau entaskan semua perasaan ambisi yang ada dalam khatib tersebut. Lalu hindari menunjuk dengan jari. Khatib dilarang atau berusaha untuk menghindari menunjuk-nunjuk sesuatu ataupun bahkan individu atau jamaah yang ada di masjid tersebut dengan jari. Selanjutnya, merasa yakin yang disampaikan bermanfaat. Tentu saja khatib tersebut harus percaya diri dengan pesan dakwah yang telah disampaikan. Pesan dakwah tersebut ketika telah disampaikan kepada jamaah
itu menjadi sebuah peringatan atau remindering of self. Jadi pengingat untuk diri sendiri para jamaah tersebut. Lalu jadi ada waktu yang dimanfaatkan oleh jamaah untuk berdoa. Lalu selanjutnya turun dari mimbar ketika muadzin telah terlihat siap untuk iqamah. Lalu yang selanjutnya, khotib tidak takbir sebelum jamaah tenang. Jadi khotib diharapkan untuk melihat dulu dan mengamati terlebih dahulu jamaah yang ada di masjid tersebut, apakah mereka sudah tenang atau belum. Lalu selanjutnya sholat dan membaca Al-Quran dengan tertiar. Mungkin begitu saja yang bisa disampaikan.